101 KPFM News and Entertainment. Kayaknya menarik nih, kita ngobrol apa ini mas pagi ini mas? Apa tema kita nih hari ini? Temanya tentu saja kita ngikut yang ditanya. Kalau ditanya kita jawab, kalau nggak ditanya nggak kita jawab. Kita ngobrol. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita ngobrol aja, curhat. Jurat. Nah mas. Nah kita ngobrol ini menolak tua. Nah jadi saya ini kan ibaratnya apa ya? Boleh dikatakan kita ini setengah tua atau sudah mulai tua atau? Jadi gini, bicara menolak tua itu sangat luas. Oh iya. Istilahnya sangat sederhana, menolak tua. Berarti lama kita siaran nih. Luas tadi kan pembicaraannya. Sangat luas, betul. Serius. Sekarang gini, kita bicara menolak tua. Dari sisi mana dulu? Usia. Usia mana dulu? Usia biologis, usia psikologis, usia pikiran dan sebagainya. Konon seperti itu. Nah, panjang toh. Panjang saudara-saudara. Menolak tua. Kita nih nggak mau tua. Secara usia kita tidak bisa menolak. Usia tidak akan bertambah muda. Yang pasti usia akan bertambah tua. Betul. Tapi sifat, pikiran, perilaku dan sebagainya otomatis harus tetap muda. Karena istilah muda tentu saja dikaitkan dengan istilah-istilah yang produktif, yang banyak karya dan sebagainya, aktif begitu. Jadi kalau orang itu walaupun dari segi usia dia sudah menginjak tua, tapi kalau dia masih kreatif, masih mengikuti, berarti dia menolak tua. Gitu ya. Jadi harus Iya kan? menolak tua itu bisa dikatakan mengikuti anak muda nggak? Kita bicara yang hal positif dulu ya. Menolak tua dalam hal positif. Berarti dia tidak mau, namanya orang tua kan harusnya istirahat, harusnya lebih mengurangi aktivitas dan sebagainya, toh. Tidak berarti harus diam, tidak, tapi mengurangi aktivitas karena secara usia biologis, psikis apa semuanya kan sudah agak menurun. Tapi kalau tetap beraktivitas kuat ini karena sudah terbiasa sejak muda, berarti ya dia menolak tua gitu. Kenapa sih mas kita harus menolak tua? Agar tetap semangat, agar tetap berkarya terus, dan agar tidak kalah dengan kaum muda gitu yang bahasa, ada istilah agak-agak nggak enak sih. Apa itu? Kalau orang generasi tua sudah pernah muda, kalau generasi muda belum tentu sampai tua gitu. Iya. Nggak enak loh. Sekarang masih bicara tentang menolak tua tadi. Gimana caranya nih mas kita bisa menolak tua ini? Banyak gerakan-gerakan, bahkan banyak artikel, banyak penelitian di dunia barat, di Indonesia bahkan tentang menolak tua. Di Indonesia kita tahu banyak gerakan, di dunia maya dimanapun banyak kaos, banyak dimanapun tagline menolak tua, atau bahkan ada namanya GMT, gerakan menolak tua misalnya. Sampai ada gerakannya. Luar biasa. Ada. Saya kayaknya kurang update ini pendengar ya. Yang paling gampang kan kita lihat ini, misalnya orang anggap aja pukul rata pada umumnya 35 ke atas dianggap sudah agak-agak tua ya. Kayaknya mulai 35 ke atas itu Mulai tua. Nah, terlihatnya dari itu si dia nih, misalnya Mas Budi terlihat sebagai generasi menolak tua ini apa? Usia sudah mulai 35 ke atas, pakai kaos oblong, pakai baju nggak dikancing, padahal perutnya mulai membesar. Gitu kan aneh itu. Itu bukan karena dibuka sengaja mas, memang Biar kelihatan. tidak, kancingnya nggak cukup lagi, makanya dibuka. Biar kelihatan keren dan sebagainya gitu. Oh jadi selain kayak apa ya, selain kreatif tadi kayaknya dari segi fashion itu bisa dikatakan kita menolak tua tuh bisa juga dari situ ya? Biar bisa masuk ke mana-mana sih, karena jumlah penduduk kita terbanyak kan usia muda Mas Budi. Kalau tidak salah sering teman-teman di media massa seperti Carlton Post, KPFM juga saya pernah dengar, jumlah penduduk terbanyak adalah usia muda atau usia remaja lah, antara
18 sampai 34 kalau tidak salah, seperti itu. Itu yang menduduki usia paling banyak. Otomatis namanya paling banyak dimanapun ada gitu. Iya. Nah yang agak-agak sedikit seperti kita lah mungkin. Kita ini mulai menganjak sebenarnya secara usia. Berarti kita berdua yang menolak tua gitu, bisa dikatakan gitu nggak? Kalau saya pribadi menolak tua. Kita kan masih pemuda. Menurut apa dulu gitu. Pemuda dan pemudi Indonesia gitu kan Mas. Kita masih masuk pemuda. Secara usia biologis kita enggak, kita udah 35. Kalau saya sudah 35. Saya Sudah tidak muda lagi itu, saya akui. Secara usia, tapi secara pemikiran, secara ini, ayo kita beradu dengan yang muda-muda. Mau kreatif, mau ini gitu. Begitu. ada ini orang itu misalnya gini, ayolah kita nih kita buat ini semacam kegiatan inilah. Kadang dia sudah ngomong gini duluan, aduh aku ini sudah tua ya, kalian aja lah. Nah itu sering itu. Begini, memang ada perbedaan pola berpikir kalau melihat teman-teman di perkomunitasan. Oh, iya. Kebetulan saya juga beberapa sering nongkrong dengan teman-teman komunitas, dengan teman-teman pegiat ini itu dunia kreatif dan sebagainya gitu. Anggap saja gini, kita bagi 3 klaster, bukan 3 klaster kayak apa aja ini kayak covid aja. Kita 3 kelompok misalnya, usia 24 ke bawah, mereka super kreatif, bisa melakukan apa saja dengan hal cepat. Dari yang belum tahu suruh nyari tahu itu cepat. Langsung suruh update itu ya. Suruh update ini, tapi suruh mengembangkan, suruh nyari ini itu susah. Artinya kurang Pengalaman aja mungkin ya. Nah, betul. Ide banyak, ide kreatif banyak. Betul. Tapi kalau untuk Karena jalan apa? langsung itu Terbatas di keadaan finansial, peralatan dan sebagainya. oh iya. Nah, betul. usia di 24 sampai 34 atau 35 itu 50-50. Ada yang berjuju, apa sih berjuju? Ada yang sosok istirahat. Terlalu ambisi misalnya. Terlalu ambisi sampai lupa power dia di mana sehingga tidak terlaksana gitu. Nah, kalau untuk usia-usia 35 ke atas itu kebalikannya yang usia muda tadi. Mau soal inovasi, mau soal ini sebenarnya paham dia. Tapi untuk teknis apa sebagainya itu nggak tahu. Karena belum pengalaman itu ya. Enggak. Karena beda masa. Waktu mereka muda dulu zamannya kan berbeda. Zamannya dulu mainannya lain ya Mas. Kalau saya lihat seperti gitu. Nah, makanya diperlukan jembatan, yaitu untuk menjembatani yang muda sama yang tua tadi, usia-usia kita ini 35-an ini. Menarik perbincangan kita nih Mas. Wah, sangat menarik ini. Kayaknya daripada pendengar mendengarkan kita, selain mendengarkan obrolan kita, kayaknya pendengar juga perlu dihibur dengan Selagu dulu gitu ya. Mbak Kiki, selaku Mbak Kiki. Menarik.